Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini kami ya Bapa, sungguh Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Engkau yang layak untuk kami puji dan kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Tuhan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, janji-Mu
Ya dan amin. Kami percaya meskipun dalam lembah kekelaman, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas semua yang sudah Kau berikan buat kami. Sampai detik ini kami tetap bisa mengucap syukur bahwa Engkau selalu beserta dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Tolong kami ya Bapa Allah Roh Kudus, supaya kami benar-benar boleh menyediakan hati kami sebagai tanah yang subur untuk ditanam benih-benih firman-Mu yang luar biasa. Sehingga kami boleh melakukannya sebagai anak-anak-Mu yang menjadi kebanggaan-Mu Tuhan. Bapa, hamba menyerahkan hamba sendiri ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hamba yang terbatas, yang sangat terbatas, Engkau buat bisa berbicara, menyampaikan apa yang Kau hendak katakan kepada seluruh jemaat-Mu di sini. Terima kasih Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hari dan seluruh jemaat yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga buat tim BAW yang sudah membawakan puji-pujian yang luar biasa bagi kita semua. Saudara, saya Shirley, saya perkenalkan dulu, saya Shirley, istri dari Pak Thomas yang sudah berulang kali mungkin yang sudah membawakan firman Tuhan di tempat ini. Ini kali pertama saya membawakan di sini supaya benar-benar biar Tuhan sendiri yang berbicara untuk saudara-saudara di tempat ini dan menjawab setiap kebutuhan saudara semua. Puji Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan dalam Markus 5 ayat 21 sampai 42. Dengan judul firman Tuhan, percaya saja. Ya. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 42 ini menceritakan tentang ini yang sudah cerita yang tidak asing lagi bagi kita semua. Mungkin anak-anak sekolah minggu juga tidak asing tentang Yairus, ya. Tentang Yairus yang sudah ditolong Tuhan dengan begitu luar biasa. Saudara, Markus pasal 5 ayat 21 sampai 42 ini terdiri dari satu perikop. Satu perikop tapi ada dua kejadian. Jadi kejadian ini berlangsung dalam satu perjalanan Tuhan Yesus saat itu. Jadi enggak ada jeda besok pagi atau nanti malam, enggak. Tapi ini satu perikop, dua peristiwa yang berjalan berkesinambungan, yang terus menerus ya dalam satu jam yang sama, dalam waktu yang sama. Nah, kita akan bacakan Markus 5 ayat 21 ayat sampai 42. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu.
Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Amin. Saudara, saya tidak akan membahas tentang pendarahan wanita yang terjadi saat itu, yang dalam satu perjalanan Tuhan Yesus. Tapi saya akan membahas tentang Yairus. Di ayat yang ke-21, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus baru datang, baru turun dari perahu. Ya, saya bayangkan kalau belakang itu danau, ya. Belakang itu danau, Tuhan Yesus baru aja turun. Tiba-tiba tuh orang-orang langsung datang berkerumun di sekelilingnya. Jadi setengah lingkaran gini ya, karena yang belakang itu ada danau. Setengah lingkaran gini penuh. Nah, di situ orang-orang mengerumuni dia. Dan ayat yang ke-22, apa yang terjadi? Ada seorang kepala rumah ibadat yang namanya Yairus. Saudara, kalau kita pikir ya, kepala rumah ibadat itu berarti tidak sembarang orang. Dia punya jabatan, ya. Dia punya jabatan dan orang ini pasti tidak bodoh. Orang ini pasti pintar. Tapi apa yang terjadi di situ? Datanglah kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Sebelum dia tersungkur, apa yang dia lakukan? Pastinya dia datang dari arah yang sana. Sama seperti orang-orang yang berkerumun, betul ya? Dia dari arah belakang mau datang ketemu dengan Tuhan Yesus. Sampai dia tersungkur. Kalau dia menembus kerumunan orang, berarti dia harus berusaha sampai maju ke depan. Dia seorang kepala rumah ibadat, sebetulnya gampang. "Hei, aku seorang kepala rumah ibadat, aku mau lewat nih." Dia jalan gitu mungkin bisa. Tapi di firman Tuhan tidak diceritakan bahwa dia berkata bahwa aku kepala rumah ibadat dan aku mau lewat. Enggak. Dia datang melewati kerumunan orang itu. Kalau kita lihat ya, kalau di tempat-tempat ada kerumunan banyak orang, tidak mudah saudara untuk maju ke depan sampai ke depan. Dia harus menyibakkan, harus cari celah untuk lewat sampai benar-benar dia sampai ke depan Tuhan Yesus. Dia punya iman, pasti, karena dia punya masalah. Ya, dia punya iman, dia punya masalah karena anaknya sakit. Dia harus datang kepada Tuhan Yesus. Dia orang pintar, dia punya kedudukan. Dia hancurkan semua egonya. Dia tidak melihat jabatannya, dia tidak melihat kepintarannya. Dia mau loh berdesak-desaan dengan orang-orang itu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Fokusnya cuma satu, Tuhan Yesus. Dan setelah sampai kepada Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Tersungkur. Mungkin orang-orang yang lain tuh nggak sampai tersungkur.
Orang-orang lain mungkin berdesak-desakan, Tuhan aku sakit nih, aku ada cancer mungkin, zaman dulu mungkin ada cancer, nggak tahu saya. Saya sakit apa? Saya sakit apa? Tuhan, aku enggak punya uang ini. Mungkin orang-orang teriak-teriak mencari Tuhan Yesus. Tapi kepala rumah ibadat ini tanpa kata, dia berdesak-desakan dengan usahanya, dengan imannya, dengan tidak melihat latar belakang siapa dia. Egonya dia hancurkan, dia datang, enggak banyak ngomong, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Lalu apa yang dia lakukan di ayat 23? Dia mengutarakan masalahnya. Dia mohon dengan sangat kepadanya. Mungkin saya bayangkannya. Dia bilang, Tuhan tolong anakku perempuan sakit Tuhan. Anakku hampir mati loh Tuhan. Datang ya, datang. Aku percaya loh Tuhan, aku dengan iman loh. Letakkan tanganmu pada dia, pasti dia sembuh. Imannya kuat tuh. Dia hancurkan semua keegoannya, punya iman, datang tersungkur. Dia mengutarakan masalahnya. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup. Karena dia bilang, letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Berarti dia punya iman, dia percaya. Yang ayat ke-24 dikatakan apa? Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Tidak ngomong apa-apa, Tuhan bilang, ayo ke rumahmu, ayo. Lalu Yesus berjalan bersama dengan Yairus. Enggak pakai nanya. Ya, ayat 24 dikatakan itu. Dan orang-orang banyak itu berbondong-bondong terus ngikuti dia. Karena mereka juga butuh kesembuhan. Mungkin ada yang mau, apa sih yang mau dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mungkin seperti itu ya. Tuhan Yesus jalan bersama Yairus. Saudara, di Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, kalau boleh ditampilkan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sangat terbukti. Tuhan itu janjinya ya dan amin. Saya terberkati dengan lagu yang terakhir tadi. Loh kok pas ya? Dalam lembah kekelaman itu Tuhan itu janjinya tidak pernah meleset. Tidak pernah tidak ditepati. Saya ingat waktu COVID saudara. COVID itu kalau saya pikir-pikir memang Tuhan pakai COVID itu sebagai alat pengingat kepada manusia. Bahwa engkau itu tidak ada harganya. Engkau tidak ada artinya apa-apa tanpa Tuhan. Ya, saya kalau boleh saya sharing bahwa saya dididik Tuhan itu benar-benar dalam tahun-tahun COVID. Kedekatan dengan Tuhan itu makin bertambah. Karena apa? Kalau sebelum-sebelumnya itu pasti berpikir, mau ngapain ya? Ya wis doa aja. Mau ngapain ya? Nggak bisa keluar, ketemu orang juga takut, mau kemana-mana takut. Ya sudah, tak doa. Di rumah ubek-ubekan mau doa, mau baca firman mungkin berulang kali. Tapi di situ itu loh, firman itu ya dan amin. Firman itu enggak pernah sia-sia kalau kita baca. Firman itu enggak pernah berlalu begitu saja kalau kita itu mau baca dengan benar. Saudara, saya dididik waktu COVID itu benar-benar dalam kerohanian. Semakin saya bisa menyediakan, bisa komitmen menyediakan waktu doa, berhubungan langsung dengan Tuhan, itu satu yang terutama, baca firman. Yang kedua, dalam menghadapi sesuatu itu, saya nggak bisa bergantung kepada manusia atau kepada siapa saja, nggak bisa. Tergantung kepada uang nggak bisa, tergantung kepada dokter ya nggak bisa, tergantung kepada sesama ya nggak bisa, karena nggak mau ketemu, takut ketularan. Itu terjadi saudara, pada saat anak saya yang ketiga yang ikut saat ini bersama saya, itu waktu itu dia ada sakit radang usus. Dan saat itu tuh berhari-hari sedikit, oh ya sakit gak apa-apa, diobati. Tapi ada satu hari yang benar-benar sudah gak bisa apa-apa, sudah surrender. Mungkin tidak hanya surrender ya, tapi give up. Tidak hanya berserah tapi sudah menyerah. Situ ya. Dia kesakitan, sangat kesakitan. Sampai suatu saat turun dari tempat tidur itu tidak kuat.
turun dari tempat tidur, jalan sedikit dia jatuh. Dia bilang, "Mami, aku sudah tidak kuat." Jatuh dia. Saya bingung, kami bingung. Mau tak bawa kemana ini? Kalau orang kondisi sakit berarti imunnya turun, betul ya? Imunnya turun berarti kalau ada COVID, gampang terserang COVID, gampang ditulari. Itu saya bingung, saya nangis, Tuhan. Aku tidak tahu harus gimana. Saya harus apa? Selain kami cuma berdoa. Selain kami berdoa, berserah dan menyerah. Tuhan, aku tidak tahu. Ini ya apa caranya menyembuhkan ini. Karena kalau dia radang ususnya itu sakit itu nggak bisa langsung sembuh. Memang harus ada obat, harus ada terapi seperti itu. Nah, dia itu kesakitan sampai nggak kuat lagi sampai jatuh. Puji Tuhan, kami dilatih oleh Tuhan melalui kondisi yang saat itu COVID, sehingga kami boleh berserah, kita berdoa dan akhirnya dia boleh berdiri, dia boleh jalan, dia boleh pada akhirnya sembuh. Itu enggak sekali saudara, saat COVID itu justru berulang kali dia itu sakit nyululak kena menenah ya. Wong biasanya sudah enggak apa-apa, tapi kok justru COVID itu bolak-balik sakit gitu loh. Lah benar-benar Tuhan itu ayo. Kamu tak kasih ini, kamu kuat enggak? Ayo, kamu mau berharap sama siapa? Dalam kondisi yang sangat terjepit, kamu mau berharap sama siapa? Tuhan mau kita belajar terus untuk selalu berharap, bergantung kepada Dia. Ya. Waktu datang Yairus beriman. Waktu mengutarakan masalahnya, Yairus beriman. Waktu dia bersama berjalan dengan Yesus, dia juga tetap beriman. Waktu enak-enaknya Tuhan Yesus jalan bersama Yairus, di situ ada interupsi saudara. Kalau saudara perhatikan ya, kalau kita lihat ada berapa ayat ayo. Kalau saya boleh interaksi dengan saudara, ada berapa ayat yang Tuhan melayani orang lain selain Yairus pada saat dia berjalan dengan Yairus. Ayat 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ada 10 ayat Yairus diinterupsi. 10 ayat itu lumayan loh menurut saya. Kalau ngopeni ya, kalau mengurus satu orang ya, misalnya Tuhan Yesus nih di sini. Loh, ada orang nih. Ada orang yang yang menjamah jubahku. Ya. Terus begitu omong-omongan dengan perempuan itu ya, perempuan pendarahan. Dia omong-omongan dengan wanita pendarahan ini. Itu butuh waktu. Butuh waktu. Sedangkan yang dikatakan tadi di ayat sebelumnya, anak Yairus itu sakit dan hampir mati. Lah kok Tuhan itu yang ngurusi orang lain dulu, wong ini loh hampir mati. Perempuan pendarahan itu kan masih hidup toh, meskipun dia pendarahan, meskipun dia bilang bahwa dia ngesot ya. Dia mau menjamah jubah Tuhan Yesus. Lah yang Yairus ini masih butuh perjalanan, anaknya mau mati, diinterupsi sama perempuan ini. Saudara, berapa kali kita kadang-kadang menunggu jawaban Tuhan dan kita diinterupsi. Kok gak dijawab-jawab ya? Apakah iman kita tetap seperti Yairus? Tetap beriman? Tuhan punya kepentingan juga bukan hanya dengan diri kita. Dia juga punya kepentingan dengan anak-anaknya yang lain. Yang mana yang harus ditolong dulu. Kadang-kadang Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena Tuhan waktunya belum sampai untuk menolong kita. Karena Tuhan ingin melihat seberapa jauh iman kita kepada Dia. Itu yang ayat interupsi 10 ayat bagi Yairus. Dan ayat ke-35 dikatakan ketika Yesus masih berbicara, jadi Tuhan Yesus itu masih ngomong-ngomong dengan wanita yang pendarahan ini, datanglah orang-orang dari keluarga kepala rumah ibadat. Datang orang-orang dari keluarga Yairus itu datang. Bilang apa?
anakmu sudah mati. Kenapa? Tidak ada perlunya lagi loh kamu itu nyusah-nyusahin guru untuk datang ke rumah. Anakmu tuh loh sudah mati. Seberapa banyak juga pada saat kita beriman, pada saat kita masih dalam kondisi berjalan bersama Tuhan, berdoa, berseru, membaca firman, rajin melayani. Pada saat kita dalam kondisi yang seperti itu, banyak omong-omongan datang. Ngapain loh kamu itu melayani? Ngapain kamu berjalan sama Tuhan Yesus? Ngapain kamu doa pagi, doa malam, doa siang dan segala macam yang kamu lakukan? Tuhan lo enggak pernah nolong kamu. Masalahmu itu lo enggak malah selesai. Masalahmu semakin berat. Seperti yang Yairus alami. Anakmu itu sudah mati. Masalahmu itu sudah enggak bisa ditolong. Ngapain masih melayani? Di sini ada bukan saudara, anak-anak saya. Ada yang namanya Bapak Dedi. Dia pada saat itu melayani, mempersiapkan raker, mempersiapkan segala sesuatu. Dia beriman loh, dia melayani loh. Tapi pada saat dia tengah-tengah melayani, dia harus mengalami kecelakaan. Kakinya pertama normal loh. Tapi pada saat dia kecelakaan, ada patah di pahanya. Apakah dia terus wes gak Tuhan-Tuhanan, raker ya wes ben raker. Enggak saudara, dia tetap beriman. Dalam kondisi kakinya patah, baru saja dipen, belum seminggu. Dia digotong bersama dengan saudara-saudara yang lain, dengan anak-anak saya yang lain. Untuk ikut raker, digotong. Karena itu waktu itu vilanya itu naik tangga digotong. Ada lagi yang anak saya namanya Yuli. Pada saat bersamaan, papa mamanya ini gantian sakit. Dan suatu hari, mamanya dipanggil Tuhan. Mamanya baru saja dikuburkan. Kebalik. Mamanya yang sakit, papanya yang gak tahu apa-apa, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Baru dikuburkan. Mamanya, ya dikremasi, baru saja dikremasi, saya agak lupa yuk. Mamanya nyusul. Dalam minggu yang sama ya Yulia, 4 hari. Dia pelayanan loh. Dia punya iman loh. Tapi pada saat seperti itu apakah dia hilang iman? Saya melihat dia tetap bersyukur dan melayani sampai saat ini. Yang Bapak Petrus, setahun lebih yang lalu, istrinya dipanggil Tuhan karena kanker. Dia istrinya pelayanan luar biasa. Beriman loh. Tapi setiap masalah kita tidak pernah bisa luput. Karena kita masih hidup. Kalau enggak mau masalah, selesailah kita. Saat ini enggak apa-apa. Bebas masalah. Tapi selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, masalah itu ada, proses itu selalu ada. Tinggal bagaimana kita menghadapi proses itu. Apa kita tetap beriman? Saudara, pada saat ketika Tuhan Yesus masih berbicara dengan orang lain, Yairus dibiarkan. Dia tetap beriman, bahkan pada saat keluarganya datang, bilang anakmu wis mati, gak usah repot-repot. Dia tetap beriman. Bahkan saudara, karena Yairus beriman, Tuhan melihat imannya yang luar biasa, Tuhan tambahkan
karunia kepada Yairus, yaitu karunia iman. Kita pelihara setiap hari itu iman kita. Tapi pada saat kita menghadapi sesuatu yang mustahil, pada saat kita menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita hadapi, sesuatu yang rasanya buntu, yang sudah tidak ada jalannya sama sekali, apakah kita tetap beriman? Kalau kita tetap beriman, Tuhan akan tambahkan karunia-Nya. Iman kita bisa kuat, iman kita bisa semakin percaya, kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita, masalah-masalah yang kita hadapi kita bisa selesaikan dengan kekuatan Tuhan yang ditambahkan buat kita. Saudara, bukan hanya beriman. Pada saat mustahil, minta kekuatan Tuhan. Minta Tuhan tetap buat kita semakin percaya. Maka Tuhan itu melihat. Itu menggetarkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan berikan karunia iman itu. Karunia yang kuat, semakin kuat kita bisa menghadapi. Dan kita yakin bahwa mujizat pasti terjadi. Banyak hal saudara saya bisa mengatakan seperti ini. Bukan saya cuma ngomong. Tapi banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Suami, anak, orang tua. Semuanya itu Tuhan buat itu. Saya nggak pernah berpikir kenapa kok bisa terjadi dan bisa terselesaikan yang menurut kami itu nggak bisa selesai. Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa. Mungkin kelihatannya diam Tuhan, tapi Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Ya. Tuhan bilang di ayat 36 apa? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata pada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah melupakan janjinya. Percaya saja Yairus. Jangan takut. Bukankah aku yang buat kamu? Bukankah masalahmu aku juga tahu? Jangan takut. Saat itu Tuhan melihat iman Yairus bertambah. Saudara, dalam Mazmur 1 ayat 3 itu menjadi dasar. Kenapa kok kita tetap harus beriman? Karena kalau kita kita beriman itu karena apa? Karena ada satu ayat ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ini yang perlu digarisbawahi. Dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita dekat aliran air, Tuhan Yesus sebagai sumber dari segala sumber hidup kita. Kita akan tahan. Kita akan bisa menghadapi segala sesuatu, apapun. Lembah kekelaman sudah pernah kami alami. Anak saya ini sudah hampir mati, saudara. Saturasi sudah turun. 98, 97, 96, dia sudah mulai turun. Bleeding, pendarahan yang gak pernah berhenti. Saudara, apakah saya harus menyerah? Apakah kami harus menyerah? Enggak. Karena kami tahu ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang dahsyat, ada Tuhan yang perbuatannya luar biasa. Itu sanggup menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, anak saya bisa melayani sampai sekarang. Karena apa? Karena Tuhan sudah berbuat yang terbesar buat kita semua. Saudara, yang ayat ke-37 dikatakan apa? Markus tadi. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes yang saudara Yakobus. Saudara, kenapa sih kok Tuhan tidak memperbolehkan semua ikut? Kan tadi semua ikut berbondong-bondong di belakangnya. Tuhan Yesus jalan sama Yairus, semua ikut berbondong-bondong.
Pada saat ada interupsi, pada saat interupsi dari keluarga Yairus bahwa anakmu sudah mati. Tuhan bilang, oh ini orang-orang ini ngaco nih. Tuhan bilang kan percaya saja. Orang-orang ini yang berbondong-bondong yang datang semuanya ini ngaco nih. Kamu enggak boleh ikut. Kamu, siapa tadi? Yakobus, Petrus, Yohanes, ayo ikut aku. Hanya 3 orang ini yang boleh ikut Tuhan. Tuhan di sini firman ini berkata apa? Saudara, pada saat saudara mengalami masalah, jangan hidup di kumpulan orang-orang yang menjatuhkan iman kita. Pada saat saudara punya masalah, 1, datang kepada Tuhan seperti Yairus. Yang kedua, kumpul dengan saudara-saudara seiman yang bisa support kita, yang bisa mendukung kita supaya iman kita itu terus bangkit. Nggak mungkin saudara seiman yang tahu masalah kita itu malah makin menjatuhkan kita, nggak mungkin. At least sedikit aja, dia pasti doakan kita kok. Ya, Tuhan berbicara, kalau engkau punya masalah, ayo tinggal semua itu yang menjatuhkan imanmu. Lepaskan semua. Mazmur 1 ayat 1 bilang apa? Tuhan mau kita hidup tidak dalam kumpulan pencemooh. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena Tuhan tahu kumpulan orang-orang yang kayak gitu itu pasti menjatuhkan iman kita kalau kita nggak kuat. Gitu ya. Di ayat 38 sampai 40. Ini kenyataan yang harus dialami Yairus. Kalau dia tadi tetap beriman, ada omongan orang-orang, dia juga malah berimannya bertambah-tambah. Ini kenyataan yang dia alami. Di situ dia sudah berjalan bersama Yesus, kenyataannya kematian. Dia lihat orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Saya yakin, percaya dan tahu bahwa Yairus saat itu tahu kalau itu pasti benar tuh, mati tuh anakku. Karena orang sudah nangis semua. Tapi dia enggak ngomong apa-apa loh, di firman enggak dikatakan apa-apa. Dia tetap berjalan, masuk bersama Tuhan Yesus. Ayat 41-42. Karena iman yang kuat ya. Akhirnya Tuhan kan menolong anak-anaknya itu. Dipegang tangannya, talita kum, yang berarti aku berkata kepadamu, bangunlah. Ini yang Tuhan perbuat bagi kita semua. Pada saat engkau kuat, iman yang kuat, engkau taat, engkau setia, tetap berjalan bersama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan bertindak. Itu iman yang menggetarkan hati Tuhan dan Tuhan turun tangan. Saudara, saya ingin tutup dengan satu ilustrasi ya. Kita ini hidup ini seperti naik roller coaster. Ini seringkali saya ceritakan. Saudara, saya kalau berlibur dengan anak saya itu kadang-kadang itu ya sering kali sih. Suami saya ini nggak pernah mau kalau diajak naik seperti itu roller coaster. Saya juga nggak mau sebetulnya. Tapi karena anak saya ini nggak ada temennya, 2 kakaknya itu kan sudah sepasang. Lah dia kan sendirian. Jadi terpaksa saya yang dieret-eret saudara. Untuk ikut naik roller coaster itu. Saudara, saya ini antara aduh ya apa ya gitu ya. Kan saya bayangkan naik ke atas tuh ya gimana gitu ya. Sedangkan saya kan sudah cukup berumur juga gitu loh. Waduh, akhirnya naiklah saya terpaksa. Saya naik saudara. Saya memang merasakan bahwa oh begitu takutnya. Bukan begitu indahnya. Enggak begitu takutnya kalau sampai di atas. Saya bayangkan kita ini seperti naik roller coaster saudara. Kita sudah begitu kaki saya naik ke dalam dan duduk di sana. Itulah mulai kehidupan kita. Kehidupan kita dimulai. Ada kalanya kita dibawa naik ke atas. Kalau berhenti di atas melihat pemandangan enak saudara. Diam di atas, wow bagus ya indahnya. Tapi setelah itu tuh loh, langsung dihempaskan, wuss gitu. Waduh, sudah kayak gitu saya merem. Gak ketok. Seperti itulah kehidupan saudara. Kita nggak bisa loh pada saat saya takut, saya nggak bisa teriak, Pak
Hentikan, berhentiin mesinnya. Saudara kalau diberhentiin beneran saya lagi di atas ya apa turun nih? Gak bisa. Mau ndak mau roller coaster itu akan tetap berjalan naik turun, naik turun, naik turun. Seberapa panjang roller coaster itu ada, yaitu naik turun, naik turun, naik turun seperti itu. Kita nggak bisa bilang Tuhan berhenti di sini Tuhan, aku nggak mau masalah ini, nggak bisa. Ayo jalan terus sampai pada suatu saat ada jalan datar. Oh, ini enak nih. Sudah jalan datar, berarti sudah mau berhenti. Saudara, kehidupan kita seperti itu. Apakah saudara mau tetap seperti Yairus? Dia meninggalkan latar belakangnya, tetap memandang fokus hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memperhitungkan latar belakang kita semua. Siapapun kita, Tuhan perhatikan. Tergantung bagaimana hati kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu disampaikan berhenti di sini. Tapi kami tahu Engkau bekerja terus dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami boleh menjalankan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Biar kami tetap berserah penuh hanya kepada Engkau. Karena hanya Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya kehidupan kami, satu-satunya alasan kami bisa hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah terus, biar kami menjadi kebanggaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Shalom. Atas nama GBI Hope kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Shirley. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Saya akan masuk dalam pengumuman. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan Bapak Ibu dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di luar setelah ibadah ini selesai. Untuk ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui YouTube yang linknya akan dibagikan di grup WhatsApp gereja kurang lebih jam 1 siang nanti. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap harinya jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Doa malam diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Bapak Ibu yang hadir dapat hadir 15 menit lebih awal. Untuk komsel diadakan sesuai dengan jadwal yang tertera di layar. Bapak Ibu dapat menghubungi PIC komsel masing-masing dan jadwal komsel sesuai dengan komsel masing-masing. Itu aja untuk pengumuman. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bagi berdiri. Kita akan menutup ibadah dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau baik. Kami boleh berkumpul di sini beribadah, memuji muliakan nama-Mu, dan kami juga boleh untuk mendengarkan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah firman yang kami peroleh hari ini bisa tumbuh dan bisa kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Shirley yang membawakan firman-Mu pada hari ini. Berkatilah pelayanannya, berkatilah segalanya, juga keluarganya Tuhan. Biarlah semakin memuliakan-Mu dan juga setiap apa yang dilakukannya juga bisa semakin membuat dunia mengenal-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, berkatilah penggembalaannya, pelayanannya, kesehatannya, sehingga melalui penggembalaannya kami domba-domba-Mu semakin mengenal-Mu Tuhan. Berkat yang sama juga untuk keluarganya juga Tuhan, dan kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani, pemain musik, guru sekolah minggu, WL semuanya Tuhan. Biarlah kami memuliakan-Mu melalui pelayanan kami dan tidak ada motivasi apapun dalam pelayanan kami Tuhan. Kami juga bawa seluruh jemaat GBI Hope, baik yang hadir hari ini maupun yang belum bisa hadir. Engkau yang selalu menyertai kami dan Engkau yang membuat kami berhasil, baik itu dalam studi maupun pekerjaan kami. Engkau yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan sesuai dengan firman-Mu. Dan Engkau yang menggunakan kami, memperlat kami untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, menyatakan kemuliaan-Mu dan memenangkan jiwa bagi-Mu Tuhan. Pakai kami selalu Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi bangsa negara ini, lawat negara ini, nyatakan kuasa-Mu bagi Indonesia Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, pakai Indonesia lebih lagi.
Dan kami juga bawa para pemimpin negeri ini, baik itu presiden, wakil presiden, semuanya Tuhan. Biar Engkau yang memberikan mereka hati sebagai pemimpin, sehingga mereka bisa memberikan keputusan-keputusan terbaik hanya bagi rakyatnya saja Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi persembahan kami, biarlah kami bisa memberi dengan hati yang tulus dan persembahan ini bisa dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, sebentar kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukanmu untuk menghidupi segenap kehendak Allah. Semua yang sudah menerima semuanya itu, mari kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.